Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara para mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Ini adalah pokok bahasan yang pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh materi-materi yang ada di dalam silabus perkuliahan kita, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam maupun Filsafat Kesatuan Ilmu. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pengantar filsafat atau konsep dasar filsafat. Introduction to Philosophy. Pokok bahasan kita adalah tentang meaning and nature of philosophy, yaitu arti dan hakikat dari filsafat. Baiklah. Kata filsafat atau istilah filsafat itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang terdiri dari dua suku kata, philia atau philien atau philos yang berarti love dalam bahasa Inggris, mencintai dalam bahasa Indonesia, dan sophia atau sophos yang berarti wisdom atau kebijaksanaan dalam bahasa Indonesia. Sehingga filosofia, istilah filsafat dalam bahasa Yunani, bermakna mencintai akan kebijaksanaan, the love of wisdom. The word of philosophy is derived from the Greek words philia or love and sophia or wisdom, and means the love of wisdom. Perlu saudara-saudara catat bahwa kata filosof atau kata filsafat pertama kali disampaikan atau dikemukakan oleh seorang filosof Yunani yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ingat, abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa Al-Masih. Berarti 1100 tahun sebelum lahirnya Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Pythagoras was said to have been the first man to call himself a philosopher. Jadi Pythagoras adalah orang yang pertama kali menyebut dirinya sebagai seorang philosopher. In fact, the world is indebted to him for the word philosopher. It is said that when the Leon, the tyrant of Piraeus, asked him of who he was, Pythagoras said, a philosopher, and he likened the philosopher to spectators at ancient games. Before that time, the wise men had called themselves as sages, which was interpreted to mean those who know. Pythagoras was more modest. He coined the word philosopher. Pythagoras coined the word philosopher. Jadi Pythagoras mengucapkan kata philosopher dalam bahasa Inggris, which he defined one who is attempting to find out. Philosopher means one who is attempting to find out. Seseorang yang selalu berupaya terus-menerus untuk menemukan sesuatu, untuk mencari sesuatu. According to Pythagoras, men or women of the world could be classified into three categories. The first, those that love pleasure. The second one, those that love activity. And the last one, those that love wisdom. Jadi saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, Pythagoras adalah tokoh yang mengemukakan kata filsafat itu sendiri. Jadi filsafat atau orangnya disebut sebagai filosof. Karena Pythagoras ketika ditanya siapa dirinya, dia menjawab dia adalah filosof. Filosof dalam pengertian yang dimaksudkan oleh Pythagoras adalah seseorang yang selalu berusaha untuk menemukan sesuatu. Sesuatu itu ya wisdom itu. Mengapa dia selalu berusaha untuk menemukan sesuatu? Karena mencintai sesuatu. The love of wisdom, the pursuit of wisdom. Dia ingin menemukan, ingin mencari terus-menerus apa yang disebut sebagai wisdom.
Dengan cara apa? Dengan cara berpikir. Philosophy is the study of general and fundamental problems, such as those connected with existence, knowledge, values, reasons, mind, and language. Philosophy is the rational attempt to formulate, understand, and answer fundamental questions. Jadi filsafat adalah kajian masalah-masalah yang bersifat fundamental dan bersifat general, seperti permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan, the existence, the knowledge, pengetahuan, the values, nilai, the reason, alasan, mind, pikiran, and language. Filsafat merupakan suatu rational, logical reasoning atau rational attempt, upaya rasional untuk memformulasikan, untuk merumuskan, untuk memahami, dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Pertanyaan-pertanyaan fundamental itu terkait dengan tadi, keberadaan dari realitas ini, keberadaan manusia, keberadaan alam semesta, dan keberadaan Tuhan. Juga pengetahuan yang dimiliki manusia, nilai-nilai yang diperoleh manusia, penalaran yang dilakukan manusia, pemikiran manusia, dan bahasa yang dimiliki oleh manusia sebagai instrumen untuk berpikir. Philosophy is a set of views or beliefs about life and the universe, which are often held uncritically. Seperti juga yang dikemukakan oleh Harold H. Titus. Harold Titus menjelaskan bahwa philosophy, filsafat, is a personal attitude toward life in the universe. Bahwa filsafat itu adalah sikap seseorang terhadap kehidupannya dan terhadap alam semesta. We refer to this meaning as the informal sense of philosophy or having a philosophy. Usually, when a person says my philosophy is personal attitude. Is the meaning of philosophy in the first concept. My philosophy is, filsafat saya adalah seperti ini, filsafat hidup saya. He or she is referring to an informal personal attitude to whatever topic is being discussed. Jadi sikap seseorang terhadap kehidupannya, terhadap apa saja, terhadap alam semestanya. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah the next topics is nature of philosophy. Philosophy is the process of reflecting and criticizing our most deeply held conception and beliefs. Harold Titus juga menjelaskan bahwa philosophy, the philosophers think about very general. The philosophers think about very general and very deep question, at the heart of which is the problem of the relation of man and the universe. Jadi para filosof berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dan sangat umum. Philosophers think about the very general and the very deep question, at the heart of which is the problem of the relation of man and the universe. Itu berkaitan dengan inti dari persoalan tentang yang berkaitan dengan masalah alam semesta dan masalah kehidupan manusia itu sendiri. These two senses of philosophy, having and doing, cannot be treated entirely independent of each other. For if we did not have a philosophy in the formal, personal sense, then we could not do a philosophy in the critical, reflective sense. Having a philosophy, however, is not sufficient for doing philosophy. Having philosophy, however, is not sufficient for doing philosophy. A genuine philosophical attitude is searching and critical. It is open-minded, tolerant, willing to look at all sides of an issue without prejudice. To philosophize is not merely to read and know philosophy. There are skills of argumentation to be mastered.